Itu penting, makanya ulama-ulama itu penting. Kenapa di Tarim? Ya, kenapa Tarim itu, Yaman itu kok negerinya perang terus? Kenapa Habib Umar datang Indonesia kan sudah bagus, nggak ada masalah, tuh benerin aja tuh Yaman. Ada orang-orang yang nggak suka sama Habib Umar bicara kayak begitu. Ya biarin, Habib Umar muridnya banyak, yang ngundang kan muridnya. Habib Umar besar, mulia karena murid-muridnya. Apa salahnya muridnya ngundang? Kok orang-orang banyak yang iri? Giliran K-pop yang joget-joget kayak Seiton, kayak Seiton Rojim joget-joget, orang boleh-bolehin aja. Band-band boleh-boleh aja. Kok giliran Habib Umar datang banyak yang protes? Pejabat nggak mau ketemu, presiden nggak mau ketemu. Kenapa? Ketemu, apa salahnya ketemu ulama? Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim. Ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Karim. Arfa' ma lana mitra kun fayakun hikam mitra. Arfa' ma lana فيكن حكام ترى هر شيء به ذكر ترى لا إله إلا الله. صلوا على محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada cemilan makanan-makanan di situ? Ada, itu dimakan sambil dinikmati. Karena tidak ada makanan yang lebih barokah, yaitu daripada makanan yang dimana dibacakan doa, dibacakan maulid, dibacakan tahlil, tahmid, zikir. Dan tidak ada makanan semulia di majelis taklim dan tempat berilmu. Di restoran kita bisa beli makanan seenak-enak dan semampu kita. Tapi yang barokah, yang memberikan keselamatan, kemuliaan, sehat walafiat jasmani dan rohani, yaitu makanan yang dibacakan doa. Apalagi di tempat majelis taklim, di tempat di mana tahlilan, tahmidan, maulidan, itu makanan yang paling barokahnya makanan di atas barokah. Makanya itu saya makan. Kalau dikasih subuh jangan malu-malu, kucing pura-pura. Padahal lapar kan itu, perutnya keroncongan. Alhamdulillah ya Allah, makanan begitu barokah, bermacam-macam. Di situ yang tidak bisa dibeli. Rugi yang nggak datang, saya kasih tahu, yang nggak datang rugi. Yang nggak datang ke majelis taklim, yang nggak datang ke haul buya, memperingati haul buya, rugi serugi-ruginya. Wali-wali Allah tuh nggak suka ketemu. Mereka ketemu karena ada acara aja, majelis taklim, ada acara haul, ada acara maulid, ada acara zikir, baru mereka mau keluar itu dari kandang. Makanya kalau ada acara maulid, acara haul, acara tahlil, kita datang. Rugi yang nggak datang. Siapa yang tidak pernah melihat wajahnya orang-orang soleh, dia tidak bisa melihat wajahnya Nabi Muhammad nanti di akhirat. Makanya jangan rugi kita kalau nggak bisa lihat wajah orang-orang soleh. Siapa yang jabatan tangan dengan tangannya orang soleh, seperti dia jabatan tangan dengan Nabi Muhammad. Itu penting, makanya ulama-ulama itu penting. Kenapa di Tarim? Ya, kenapa Tarim itu, Yaman itu kok negerinya perang terus? Kenapa Habib Umar datang Indonesia kan sudah bagus, nggak ada masalah, tuh benerin aja tuh Yaman. Ada orang-orang yang nggak suka sama Habib Umar bicara kayak begitu. Ya biarin, Habib Umar muridnya banyak, yang ngundang kan muridnya. Habib Umar besar, mulia karena murid-muridnya. Apa salahnya muridnya ngundang? Kok orang-orang banyak yang iri? Giliran K-pop yang joget-joget kayak Seiton, kayak Seiton Rojim joget-joget, orang boleh-bolehin aja. Band-band boleh-boleh aja. Kok giliran Habib Umar datang banyak yang protes? Pejabat nggak mau ketemu, presiden nggak mau ketemu. Kenapa? Ketemu, apa salahnya ketemu ulama? Kita belum melihat wajah Nabi Muhammad. Saya yakin dalam mimpi juga kalian belum mimpi Nabi Muhammad. Ya setidaknya ada KW-nya bahasanya.
kawenya. Jadi kawenya apa? Keturunannya, zuriyahnya, habaib para ulama itu, penerus Nabi Muhammad itu. Makanya kita nggak boleh di rumah aja duduk nongkrong, ngabis-ngabisin beras, makan tidur, buang hajat. Datang biar hidupnya berkah, selamat, mulia. Orang yang dekat sama ulama itu hidupnya nggak akan susah. Perhatiin aja orang-orang yang dekat sama ulama. Perhatiin hidupnya, happy aja, bahagia aja. Ya kan? Lihat modelnya Ustadz Sadam. Cemungut ya. Mukanya, beliau habis capek. Beliau kan kepala sekolah juga, punya sekolahan SD ya, SD di Rawabuaya. Dan yang penting jangan jadi buaya darat. Orang soleh, orang baik. Cukup istri satu, kata beliau. Karena satu aja nggak habis-habis. Istrinya ikut ya? Istrinya enggak ikut. Istrinya orang soleh juga, anak santri juga. Makanya Abah itu selalu bilang kalau santri itu harus nikah sama santri. Tapi kalau sudah jodoh, ya yang penting orang soleha. Yang penting santri dimanapun dia mondok lah. Karena yang penting mengerti agama lah. Lalu bagaimana tuh Habib Umar? Banyak yang protes, datang ngapain, datang ke Indonesia. Ya biarin suka-suka Habib Umar mau datang. Ya kan? Dan yang kedua, kalau ada acara sama-sama santri Nurul Iman datang. Yang Jakarta kan banyak yang datang. Ada yang nggak datang, kan hari Sabtu libur. Ada yang kerja, yang nggak apa-apa yang kerja, lanjutkan kerjanya. Yang kosong waktunya sempatkan datang. Bener, sempatkan datang. Kita ini nggak ada dosa sama Allah, nggak ada. Tapi nanti kita banyak dosa sama Nabi Muhammad. Karena apa? Karena sesama Muslim kita kurang silaturahmi. Padahal Allah suruh kita silaturahmi. Iya nggak? Datang, ini acara begini enak, makan-makan, ngumpul kita bareng. Kapan lagi .com? Ya kan? Gak mungkin saya mau makan sama kalian kalau bukan ada acara haul Buya Ahmad sama ibu bapaknya. Presiden aja nggak mau, pejabat aja nggak mau makan sama rakyatnya. Ulama juga kalau begitu juga nggak mau melihat muka-muka. Yang penting kita sudah selamat. Mereka pasti rata-rata menyelamatkan dirinya mereka sendiri. Makanya beruntung masih ada yang mau lihat kita. Masih ada yang mau datang jauh-jauh dari Parung ke sini mau lihat muka-muka kalian. Berarti itu cinta yang sebenarnya. Cinta itu bukan hanya omongan, tapi dia buktikan, dia kerjakan. Karena omongan itu banyak. Karena buaya itu bukan jantan aja, ada buaya betina juga. Jadi jangan bilang laki-laki buaya darat. Dan yang pertama ya, buaya itu nikah cuma satu. Setia buaya itu, binatang buaya itu. Kenapa kok ada laki-laki yang genit kok dibilangnya buaya darat? Itulah. Kalau perkataan dari manusia pasti itu banyak salahnya. Kalau dari Al-Quran, dari hadis atau dari ulama-ulama ulafur rasyidin itu pasti membawa kebenaran. Iya. Terus apa lagi tadi? Datang jauh-jauh bela-belain. Senang nggak hati kita? Senang nggak? Kalau kita ke mall, pulang dari mall, sedih nggak? Sedih, amplop kita, dompet kita tipis. Ya kan? Udah selesai acara, udah selesai dari mall, keliling-keliling, capek. Pulang ngomel-ngomel, dompet berkurang. Bener nggak? Tapi kalau ikut acara majelis, pulang seneng, datang seneng, makan kenyang, pulang tidur nyenyak. Bener. Allah. Makanya rugi yang nggak datang. Habib Hasan nggak datang juga ke sini karena takut ada dua matahari katanya. Alasan apa aja itu? Padahal saya mimpi Abah beliau yang dipakein imamah tuh sama Abah. Habib Hasan tuh dipakein imamah sama Abah, saya duduk di sebelah. Abah saya kapan? Udah kamu nanti aja. Habib Hasan dulu ini, gitu. Tapi malah orang yang nggak datang ke sini. Karena Habib Hasan orangnya zuhud dia. Nggak tahu zuhud masalah takut nggak diamplopin. Nggak lah, bercanda lah. Kalau niat dari awal diamplopin nggak usah datang. Iya. Kan niat kita silaturahmi datang, lihat senyum-senyum, cengar-cenging misalnya. Yang penting jangan di depan pohon, cengar-cenging kayak kuntilanak.
Datang ke sini silaturahmi barokah. Melihat wajah ulama seperti melihat para nabi. Pahalanya. Iya, lihat Kiai Buya Muhammad Abdul Sabur sama Ibu Hajah Robiatul Adawiyah sudah pergi haji semua. Insya Allah kita semua bisa pergi haji. Diridhoi oleh Allah, dimuliakan oleh Allah, diampuni segala dosa-dosa kita ya Allah. Diberangkatkan kita bisa pergi ke tanah suci. Amin amin ya rabbal alamin. Sebenarnya mau ceramah panjang lebar, cuman takutnya kalian lapar. Tapi ada kue-kue kan di situ? Ada ya. Kami makan ini. Makasih banyak Ustaz Sopian jauh-jauh datang jemput pakai Alphard. Tapi yang mau ikut rame, Ustaz juga pengen ikut. Nggak apa-apa lah, ngalah. Dapat pahala. Ada Habib Mumu, dulu Habib Mumu sama Buya Ahmad suka ikut ceramah. Kalau abah yang ceramah, beliau ini yang main marawisnya, yang main hadroknya. Makanya yang main hadrok juga jangan malas. Wah tangannya kepalan semua nih. Jangan, ikhlaskan. Insya Allah kan berselawat sama Nabi itu disambut sama Nabi, cuma kita nggak dengar. Orang-orang yang dalam kubur ini, beliau ini ada. Makanya Nabi Muhammad SAW berbicara dengan mayatnya Abu Jahal. Berbicara sampai sahabat-sahabat itu gemetaran, takut. Bayangin kalau ada orang berbicara sama orang yang sudah meninggal, pasti kita takut kan? Ini Nabi Muhammad berbicara dengan mayat Abu Jahal. Tuh kan saya sudah bilang kamu nanti masuk neraka kalau kamu tidak bertobat, kalau kamu tidak kembali kepada Allah. Dibicarakan sama mayatnya, sahabat-sahabat itu gemetaran, ada suara itu. Menderita Abu Jahal itu. Menderita orang-orang yang melawan agama Islam. Orang-orang yang berkhianat. Orang Islam tidak pernah menghina orang-orang selain dari agama Islam. Ini lagi bagi-bagi duit. Yang yatim ya. Kalau yang nggak yatim jangan diyatim-yatimin. Ini Buya kan hari ini santunan anak yatim juga. Ini mau pulang duluan. Oh SMP habis makan pulang langsung. Ya Allah, ini berkahnya di sini. Coba kalau di rumah, paling nonton SCTV lagi. Kalau nggak Indosiar diazab dalam kubur mulut. Nggak ada yang nggak diazab kalau di Indosiar itu. Kita datang ke sini ketemu bapak ibu, sanak saudara semuanya, lihat mukanya si Jahwan dari ujung sini seperti bulan, ya dari dekat. Tanpa lantik, bercanda lah, ganteng, Ustaz Mukhtar, pada ganteng juga, cuma istri harus satu. Wanita itu pemaaf. Wanita itu makhluk pemaaf, istri kita. Kalau banyak dosa, banyak salah, dimaafin si abang ini. Tapi kalau si abang menikah lagi, nggak dimaafin. Jadi harimau langsung. Makanya itu kita harus saling menyayangi. Alhamdulillah istri kita menerima kita juga menerima istri, saling menerima kekurangan. Karena suami istri jodoh itu adalah saling mencukupi kekurangannya. Yang istri hidungnya demes, yang suami hidungnya mancung. Anaknya lahir mancung hidungnya. Ya kan? Si Sopian mau menikah, jari yang putih, Sopiannya hitam. Anaknya sawo matang. Ini si Batak ya, siapa namanya? Si Lubis sudah nikah, alhamdulillah. Yang punya toko itu apa? Sembako. Alhamdulillah, mudah-mudahan punya keturunan yang soleh. Siapa lagi? Di absen satu-satu ini. Ustadz AA, makasih banyak Ustadz AA. Ustadz Mukti, Ustadz Saifuddin, bela-bela Ustadz Saifuddin, ahli fikih, Ustadz Farhan, Ustadz Sadam. Ini semua orang-orang soleh, orang-orang alim yang datang ke sini. Jadi bagaimana kita datang ke sini? Kita datang makan sama-sama. Majelis salim itu kan intinya madang-madang. Bener nggak? Nggak madang-madang nggak asik. Mudah-mudahan kita selalu diberikan rasa syukur sama Allah. Karena rasa syukur itu di dalam hati. Rasa kaya itu di dalam hati. Mau kalian sekaya apapun, kalau tidak kaya hatinya kurang terus, miskin terus. Makanya Nabi SAW bersabda, lihatlah orang yang di bawah kamu. Jangan lihat orang yang di atas. Makanya jangan lihat artis-artis itu, jangan. Itu bukan contoh suri toladan. Itu syaitonir rajim.
pamer-pamer rumahnya, mobilnya. Apa manfaatnya? Ini kan biar orang supaya bekerja lebih rajin. Bukan lebih rajin, jadi jin yang ada. Kita lihat orang yang di bawah kita, bagaimana orang susah, banyak orang belum makan. Ini sudah habis roti berapa bungkus si Farhan. Alhamdulillah masih Allah kasih nikmat bisa makan. Coba kalau dikasih sakit, makan enak pun nggak terasa enak. Makanya Nabi Musa alaihissalam, ya Allah tolong jangan dikasih sakit gigi lagi saya. Cukup sakit gigi ini sekali. Karena sakit giginya lebih menderita daripada sakit hati. Kalau sakit hati, kita jalan ke masjid, kita ibadah, kita sholat, 5 waktu sholat tobat, hilang sakit hati kita. Kalau sakit gigi, ngikut terus. Tidur pala puyeng kesana kesini, bintang 7 puyeng, habis nggak habis-habis, masih tetap tuh giginya sakit. Saya pakai cincin, beli cincin mahal. Tapi ketika saya sikat gigi, saya lihat cincin mahal itu nggak ada artinya dibandingkan satu gigi yang Allah berikan, kenikmatan. Bener nggak? Kalau sudah sakit gigi, bagaimana rasanya? Lagi sakit gigi terus kamu dikasih pilihan, mau sakit hati apa sakit gigi? Disembuhin apa? Yang disembuhin, sembuhin sakit giginya apa sakit hatinya? Pasti giginya kan, daripada sakit hatinya. Bohong itu nyanyian. Lebih baik sakit gigi, bohong itu. Lebih baik sakit hati daripada sakit gigi. Karena siapa yang bisa membersihkan hatinya, siapa yang bisa membersihkan jiwanya dari gangguan-gangguan sangka buruk, dari gangguan-gangguan dirinya, tidak suka, benci, iri, hasad, dengki. Itulah derajatnya seperti derajat para nabi-nabi. Wali-wali Allah tuh hatinya bersih-bersih itu. Nggak ada saingan. Makanya ulama-ulama itu harus mencar, jangan di Jakarta doang rebutan amplop. Bener, rebutan amplop akhirnya. Kalau nggak dikasih amplop ini lebih sedikit ngomel. Itu lebih gede, yang itu amplopnya warnanya merah, yang satu biru, yang satu lagi hijau matanya. Itulah makanya harus ke daerah juga, kita harus mencar. Anak-anak santri Nurul Iman juga harus semangat dagang jadi pengusaha ini. Si Lubis mukanya preman, ya kan? Kalau dilihat dari jauh ini Lubis biasanya orang Batak tuh usahanya tambal ban. Tapi alhamdulillah beliau pengusaha sembako, jualan beras, minyak goreng. Alhamdulillah mampu, kaya. Jadi ada derajat. Coba kalau ditanya kerja kamu apa? Ustadz. Orang mikir, oh ustadz pasti amplop ini. Atau Habib, oh Habib pasti amplop ini. Makanya harus ada usaha sampingan. Makanya Nabi Muhammad SAW ketika ditanya apa kerjaan kamu, ditanya juga kerjaan tuh Nabi. Apa Nabi bilang saya ustadz? Apa pendakwah? Enggak. Nabi bilang apa pedagang juga Nabi. Bener enggak? Apa pekerjaan kamu? Majelis taklim. Jangan, mesti ada jualan juga, mesti ada dagang. Nanti kamu jual majelis taklim ya. Iya. Mesti ada yang didagangkan. Farhan bisnis apa? Usaha kebab. Kebab, bukan kecebong. Yang kan kecebong dimakan deh. Yang kecebong dimakan. Kebab. Iya, warung makan. Iya. Soalnya Nabi SAW bersabda, nanti di akhir zaman manusia akan mementingkan perutnya. Jadi usaha aja akan makan aja. Makanya paling bagus bisnis makanan emang. Ya Wan ya. Kalau zaman belum, istri yang kerja. Jadi kepala sekolah Amin. Ustaz Amin juga mesti ada usaha dagang. Ustaz Sofian jual mobil. Mobil tetangga dijualin. Ya emang bener kasih jual. Harus ada usaha semua dagang. Siapa lagi? Ustaz Saipudin. Kalau Ustaz Saipudin guru. Ustaz Mufti guru. Kalau guru memang harus digaji. Harus digaji guru itu, karena guru itu orang-orang ikhlas. Ya. Terus apa lagi? Pengen ngobrol lebih lama lagi, cuman takutnya kalian ini lihat saya bosan gitu. Ya jadi kalau datang ulama, datang kiai, datang siapapun harus datang hadir. Bela-belain. Pasti kenyang kok, nggak mungkin kelaparan kalau ada majelis taklim. Ya ustadznya.
pasti bahagia, mulia. Dan barokah kalau pulang dari majelis taklim pasti bisa insya Allah mimpi Rasulullah. Amin ya Allah. Bisa mimpi Rasulullah. Betul. Ini datang ke tempat majelisnya Buya Muhammad Abdul Sabur, Kiai besar. Kiai besar tuh Kiai Muhammad Abdul Sabur. Karena beliau itu banyak mencetak murid-murid yang sukses. Ini beliau udah punya rumah, punya mobil, bermotor, punya istri, punya anak, kaya kan? Mobil belum ya, namanya juga masih muda. Sabar aja dulu. Saya juga punya mobil umur tua loh. Ada cerita lucu. Kita tuh tidak boleh memaksakan kehendak Allah. Mau kita sealim apapun, sewali apapun kita. Kalau kita berdoa, ya Allah berikan kami yang terbaik, kasih kami yang mulia, cintailah kami, ampuni dosa-dosa kami. Jangan kalau minta banyak dunia. Jangan minta dunia. Kalau minta dunia, dunia itu seperti manis, permen karet. Habis manis sepahnya dibuang. Ada kiai datang bela-belain, Habib, saya teman sama Abah Antum sudah lama, lebih dari berapa tahun. Abah Antum dulu pernah bilang sama saya, nanti insya Allah Antum punya mobil. Tapi sampai sekarang saya belum punya mobil, Bib. Abah Antum udah meninggal. Ana mau ziarah ke makam Abah Antum katanya. Ana mau minta mobil tagih hutang Abah Antum. Mana Habib Segap katanya keramat katanya. Ya udah, pagi-pagi datang kiai ulama, nekat juga. Udah saya antar ziarah. Berdoa di makam Abah, tolong ini ada murid Abah ini maksa pengen punya mobil. Mudah-mudahan Abah lebih dekat sama Allah, bisa tolong sampaikan kepada Allah ini orang pengen punya mobil. Udah Beb, sampein ke Abah ya Beb ya, ziarah ke makam. Pulang pagi-pagi. Sudah pulang nggak ada kabar 2 tahun. Nggak ada kabar 2 tahun. Lagi santai-santai, saya duduk depan rumah berzikir la ilaha illallah, la ilaha. Orang telepon terus, siapa ini orang nggak ada akhlak. telepon nomor nggak ada, telepon. Udah 2 kali diangkat sama saya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Beb, ini saya Beb, masih kenal nggak Beb? Kiai yang dari sini. Oh gimana, nggak ada kabar Pak Kiai, sudah hilang. Ini Beb, saya ketabrak orang Beb, meninggal orangnya udah. Lah Pak Kiai di mana sekarang? Ini lagi di daerah sini dekat Bogor sini Bib. Terus bagaimana orangnya? Meninggal bagaimana? Supir apa tukang Pak Oga? Tukang apa Pak Oga itu parkir. Saya nggak lihat di belakang Bib, ketabrak Bib, kelindas sama saya. Ustadz punya mobil, udah punya mobil tuh diam-diam nggak bilang sama saya selamatkan juga kagak. Dapat mobil Bib, mobilnya tapi makan orang katanya. Itu baru mobil Avanza, apalagi mobil Ferrari. 10 orang mati ditabrak Ustaz. Terus sekarang orangnya bagaimana? Ya kita ke polisi segala macam, minta ikhlasnya, minta ridhonya, bayar apa segala macam. Nggak sengaja. Ya Allah, itulah makanya kalau Allah belum kasih, jangan memaksakan kehendak Allah. Ya Allah beri yang terbaik. Kalau dikasih motor ya itu sudah yang terbaik mungkin. Iya, saya kan dikasih mobil itu karena saya waktu itu pergi undangan telat terus. Pergi undangan, pergi ceramah, udah bubar baru nongol. Makan doang, bungkus-bungkusin besek. Terus Pak Haji marah, Pak Haji Wawan. Udah bubar kok baru nongol. Kata Pak Haji, almarhum. Ya Allah, insya Allah diampuni segala dosa-dosa. Makanya pakai mobilnya biar dapat pahala. Habib bagaimana, datang acara udah bubar, anak yatim sudah pada kemana, tahu ini semua pada hilang, Habibnya baru nongol. Itu kan punya mobil Habib, bukan punya saya Pak, itu minjam saya sama ibu atau minjam sama adik saya bilang Habib Hasan. Oh Habib nggak punya mobil ya? Saya kira mobil Habib itu. Enggak, saya nggak punya mobil, saya juga nggak bisa nyetir. Kalau mau jemput aja undangan. Saya kira Habib, makanya saya tunggu, tahu-tahu nggak punya mobil. Ini Habib mau mobil apa, bilang beli aja, ambil aja, pilih aja. Itu dikasih mobil sama almarhum gitu. Saya juga alhamdulillah ya Allah bersyukur, terima kasih. Kalau beli mungkin mahal, ya rizki lah. Allah itu makanya maha pengasih lagi maha penyayang. Ya sobur, maha sabar. Makanya dikasih nama Kiai Abdul Sobur, sabar. Allah itu maha sabar. Asmaul Husna itu sobur artinya sabar. Allah itu sabar.
melihat kita yang modelnya begini. Sabar Allah, astagfirullah, ya Allah kita banyak maunya ini. Kiai, ya Allah Bib, maafkan saya Bib, mungkin dosa sama Habib Segap Bib. Saya mintanya aneh-aneh Bib di makam. Saya mau ngetes, makanya itu jangan pernah ngetes wali-wali Allah. Bener jangan. Ini wali bukan ya, kalau wali saya ambil amplopnya dia marah nggak nih? Saya ambil amplop, saya sunat duitnya. Saya ngasih 500, saya sunat jadi 200. Marah nggak dia? Kita nggak boleh ngetes. Kalau dia marah berarti itu bukan wali dong. Nggak boleh gitu. Atau wali-wali, masa wali ngomongnya kasar, ngomongnya arogan, nggak boleh. Kita nggak bisa menilai orang, ya kan? Sayyidina Umar keras juga, kasar juga. Ayo, yang baik lemah lembut cuma Nabi Muhammad aja. Kamu kira Nabi Daud itu lemah lembut? Raja pasti banyak bunuh orang. Bener nggak? Nabi Daud, Nabi Sulaiman, yang nggak bunuh orang cuma Nabi Muhammad. Yang baik lah. Ya banyak juga yang nggak bunuh orang. Kecuali nabi-nabi yang Nabi Sulaiman itu kan raja, perang tiap hari. Kalau Nabi kan mau dibunuh, ini ambil pedangnya cepet, biar sahabat yang bunuh, jangan Nabi. Kan gitu. Ya. Jadi usaha tuh yang main hadroh udah tidur, habis makan kenyang molor, lagi mimpi di pantai, lagi santai relax. Orang mah lagi pidato, dia malah asik aja denger spoi-spoi angin-angin. Ya Buya, Umi Wahidah kirim salam, Umi senang, Umi juga pengen datang, cuma lagi di Bandung. Habib Hasan ini yang menyebalkan sekali. Tadi bilangnya udah di mana udah? Udah di jalan, makanya saya kesini. Semangat kalau ada Habib Hasan. Bukan matahari, saya itu juga nggak pernah merasa di kalau ada wali ini, ada Habib Umar, ada ini. Enggak, saya nggak merasa di ini. Masalah matahari enggak. Kita semuanya mau menjadi air terjun supaya bisa memberikan minum. Iya, manfaat. Iya. Ya, Ustaz Buya, lihat Buya datang. Aduh, dia pakai imamah semua nih. La ilaha illallah. Biar pada zikiran semua, rajin nggak apa-apa. Tapi harus bisa bertanggung jawab. Karena kalau ketika pakai imamah dia harus sudah berani memberikan fatwa-fatwa hukum agama. Kalau pakai imamah tuh. Jadi kalau orang-orang geblek pakai imamah, tiba-tiba nggak sekolah, nggak ngaji, nggak belajar pakai imamah, seudek-udeknya, segundulmu, terus bikin-bikin, nah itu akhirnya nanti kayak Azaitun. Kiai apa namanya? Syekh. Dipanggilnya Syekh lagi, Syekh Panji. Mana ada sejak kapan ada yang namanya Syekh itu Panji? Syaitan mungkin. Makanya astagfirullahaladzim, itulah kita mesti sabar. Itu kebanyakan orang jadi gitu tuh, kebelenger. Makanya kalau dikasih miskin jangan marah. Iya, mungkin kalau dikasih kaya jadi kayak begitu, seenak jidatnya. Orang kaya tuh seenak jidat. Kalau ngomong berapa nyawa lo, begitu. Gue bayar, gue jabanin lo, gitu. Seenak-enaknya, makanya jangan. Makanya dalam Al-Quran yang disebut banyak memberi masalah apa orang-orang kaya. Siapa orang kaya mana yang pelit? Iya. Orang miskin jarang disebut. Orang miskin tuh harus disayangi, malah begitu. Harus disantunin. Karena tanpa ada orang miskin nggak ada surga tuh. Karena surga kan buat orang baik. Kita mau baik, orang kaya mau baik, mesti bagi orang miskin. Orang miskin dapat kebaikan dari orang kaya, kembalikan lagi kepada orang miskin lagi kan. Berputar uang itu. Makanya dalam Islam itu bukan yang membuat miskin, bukan bikin orang kaya jadi miskin. Orang Islam semua umat nanti semua nabi akan jadi umatnya Nabi Muhammad. Karena semua nabi diambil apanya? Semua nabi diambil. Kalau bahasa kitanya remisi, syafaat. Semua nabi-nabi diambil, nggak ada yang boleh beri syafaat kecuali Nabi Muhammad. Sebab itu Habib Segap bin Mahdi bin Syabak kami salim, ya, di dalam kitabnya, di dalam tafsirnya, dalam Al-Qur'annya menyampaikan kepada kita apa itu? Isfa atau kafsyafa ya Muhammad
Itu apalagi isfatu sifat. Jadi wahai Nabi Muhammad, nanti di akhirat semua nabi nggak bisa berikan syafaat, termasuk Nabi Ibrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim. Termasuk Nabi Ibrahim nggak bisa memberikan syafaat. Nanti Allah bilang, Nabi Muhammad, angkat kepala kamu dari sujudmu, berikan syafaat kepada siapa yang kamu kehendaki. Surga itu punya Nabi Muhammad. Makanya kalau Habib-Habib banyak masalah, banyak dosa, itu dosanya sama Nabi Muhammad itu. Kenapa nggak nikah sama Syarifah? Nanti Nabi Muhammad yang marah. Syarifah nggak bisa nikah selain dari Habib. Kok kamu nikah sama orang biasa? Itu Syarifahnya bagaimana? Makanya Habib-Habib mesti nikah lebih dari satu. Kalau bercanda, nggak boleh. Kalau udah satu ya kayak Habib Rizik aja cukup tuh. Habib Rizik itu soleh itu. Habib Hasan. Kalau nikah lebih dari satu itu kan namanya cobaan lah. Jangan coba-cobaan aja. Tapi mesti nikah Habib sama Syarifah. Kewajiban, nanti di akhirat dimarahin sama Nabi Muhammad. Begitu juga Syarifah yang nikah dengan orang biasa. Nanti dimarahi sama Rasulullah. Kenapa kamu memutus apa? Zuriyah keluarga Nabi. Siapa yang memutus keluarga Nabi, tidak ada tempat di surga. Itu hadisnya itu. Nanti Nabi Muhammad yang sidang. Saya jatuhkan Fatimah Zahra anaknya Nabi. Panggil Habib-Habib yang nakal-nakal, Syarifah-Syarifah yang nakal. Dipanggil itu mereka sendiri nanti yang marah itu. Makanya nggak gampang jadi Habib ini, nggak gampang jadi Syarifah. Dosanya bukan sama Allah, sama Nabi Muhammad. Ngeri kan? Makanya jangan bangga-bangga Habib-Habib itu juga. Jadi ngantuk juga lihat yang di pojokan molor. Ya, jadi banyak bersyukur. Tapi rizkinya apa, besarnya apa? Kalau jadi Habib itu nggak bisa didapat seperti jadi DPR, jadi gubernur, jadi presiden. Karena Habib itu kan dilahirkan keturunan, beruntung. Makanya jadi Habib itu beruntung, bukan masalah aliman orang berilmu atau Habib, enggak, tetap berilmu lebih alim dari keturunan. Karena derajat orang berilmu itu dalam hadis, dalam Al-Quran sangat tinggi. Tapi keberuntungan menjadi Habib dan Syarifah, karena nggak bisa dibeli, nggak bisa didapat. Kalau presiden bisa turun jadi presiden, kalau Habib sampai mati dia tetap Habib. Nggak bisa didapat, ikut pilihan, calonkan diri menjadi Habib, Indonesia Idol, Habib Idol, nggak bisa. Itu beruntungnya jadi Habib, jadi Syarifah di situ aja. Ya, Buya waktu itu nyari nasab Habib Ustaz Jahwal sampai ditukinin hilang. Tidak nggak apa-apa. Ini semuanya nyambung, semua nasab itu nyambung, Wan. Jangan sedih hati lawan. Semuanya nasab itu nyambung, kecuali anak-anak yang tidak menikah, yang tidak ada ijab kabul, itu nasabnya tidak nyambung. Ini sama kayak Rasulullah, nanti semua kita. Guru kita Habib Segaf, Habah bin Syekh Abu Bakar bin Salim, Habib Segaf bin Mahdi bin Syekh bin Salim. Kutub. Saya pernah dengar ceramahnya Habib siapa itu, Habib Taufik ya, yang muridnya Habib Umar. Habib Umar pusing katanya. SPP sudah naik $30 katanya. Masih bayar itu ditarik sekolahnya. Bagaimana cara untuk melunasi makan makanan santri katanya. Ya udah diturunin uang SPP jadi $20. Itu solehnya Habib Umar. Alhamdulillah akhirnya ada orang yang bantu ngasih duit, jadi hutangnya lunas. Tapi kalau abah ada nggak kayak begitu? Mikir deh, yang punya akal sehat, ada nggak kita dipitain duit SPP? Itu duitnya dari mana? Makanannya dari mana? Kalau bukan langsung Allah yang kasih itu. Makanya waktu saya ketemu Habib Umar tuh kalau dengan Habib ini langsung dia pegang begitu. Dia senyum, dia ketawa, dia lihat Habib. Dia tunjuk Habib juga.
seperti Mahdi begini dia. Maksudnya tinggi gitu ya. Itu ke atas ke langit. Alhamdulillah ketemu saya dia senyum. Ada ketemu orang lain mukanya. Matanya begini. Pusing. Alhamdulillah ya Allah, Habib Umar lihat saya senyum. Karena ulama-ulama tuh kalau kita mulai banyak dosa atau enggak, datang ke wali Allah nanti mukanya kelihatan situ. Kalau banyak dosa, banyak setan di rambut-rambut kita tuh, dan mukanya gini, cemberut, alisnya cemberut. Tapi kalau senyum lihat kita, senang lihat kita, berarti kita banyak malaikat diridhoi oleh Allah. Ustaz Mukti sama saya, gimana sama Buya? Ini ketemu Habib Umar, nanti Habib Umar marah nggak? Ketemu kita marah nggak? Alisnya, mukanya cemberut nggak? Alhamdulillah ketemu kita semuanya mukanya senang. Ya Allah, makanya itu kita sudah punya orang-orang soleh, guru-guru kita yang soleh. Tinggal kita yang menjadi orang yang sukses. Sukses itu apa? Keselamatan, orang yang selamat. Ya Bu ya. Ini sampai subuh ya. Itu yang di pojok kumisnya sudah gemeteran. Pulang. Pulang ditunggu istrinya. Enggak apa betul. Mesti banyak senyum ya. Banyak senyum sesama muslim. Allah sudah berikan kita apa? Allah berikan orang Islam itu apa? Apa? Kalau ini kan ibu bapak meninggal diberikan warisan. Allah berikan kita warisan surga. Kalau kita dikasih warisan senang nggak? Ini bayangin Allah kasih warisan untuk umat Islam itu surga. Tinggal di dunia kalian baik-baik, hati-hati. Jadilah meninggal yang husnul khotimah dalam keadaan Islam. Itu saja ya. Seperti Kiai Muhammad Abdul Sobur, Abuya Abdul Sobur, Umi Hajar Robiatul Adawiyah ditempatkan bersama Nabi Muhammad SAW. Sudah ditempat bersama Nabi Muhammad. Karena kalau mimpi beliau pasti mimpinya bagus-bagus terus. Tidak ada mimpi serem-serem. Kalau mimpi orang-orang soleh, orang-orang baik tuh mimpinya bagus. Oh lagi mau potong kue. Kira-kira mau bagi-bagi duit. Ya bercanda. Orang soleh itu mimpinya bagus-bagus. Kita pasti lihatnya mereka di tempat-tempat surga. Insya Allah kita juga bersama orang-orang soleh ya. Bersama Nabi Muhammad SAW.